Bagaimana sih proses dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Mengapa negara tradisional atau kerajaan Hindu-Buddha muncul di Indonesia? Oke, dari pertanyaan ini kira-kira kita mau bahas apa nih? Yap, kita untuk pertemuan hari ini membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan hipotesis tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, menganalisis munculnya negara tradisional atau kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalian simak materi selanjutnya dan fokus pada tujuan pembelajaran. Oke, kita mulai dari gambar peta yang menunjukkan persebaran atau rute pelayaran India ke Indonesia. Nah, jadi sebenarnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu lahir dan berkembang di India, kemudian menyebar ke kawasan dunia lain. Dalam perkembangannya, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini masuk melalui hubungan dagang ke Indonesia. Dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, akhirnya berpengaruh terhadap berbagai kehidupan masyarakat Indonesia dan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, masuknya pengaruh luar khususnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dari India itu berpengaruh besar terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia. Oke, kita lihat peta yang ada pada layar. Jadi, kalau kita lihat, Indonesia merupakan wilayah kepulauan. Dengan kondisi geografis yang dimiliki Indonesia, tentu ini akan menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia. Namun, ironisnya sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, bagaimana seharusnya kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut? Secara umum, dapatkah kira-kira kalian menyebutkan fungsi laut yang dapat menambah kesejahteraan masyarakat? Nanti pada akhir video ini silakan kalian sebutkan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita lihat, 2/3 dari wilayah kepulauan Indonesia ini berupa lautan yang bertabur pulau-pulau. Selain itu, Kepulauan Nusantara ini juga berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, kondisi inilah yang melahirkan kerajaan-kerajaan maritim, baik yang bercorak Hindu-Buddha maupun Islam. Nah, kerajaan maritim ini merujuk pada kerajaan-kerajaan yang ekonominya bergantung pada perlayaran dan perdagangan. Oke, kalau kita lihat jalur persebarannya itu dimulai dari India, kemudian garis panah yang berwarna merah dan biru itu mulai persebarannya masuk ke Indonesia melalui Selat Malaka. Nah, jadi persebarannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, menurut kalian golongan mana sih yang membawa kebudayaan Indonesia? Atau mungkin bukan dari keempat golongan yang ada di bawah ini? Nah, silakan kalian simak materi berikutnya tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, itu ada 4 golongan atau 4 kasta yang ada dalam agama Hindu. Yang paling atas adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, itu ada 5 teori. Nah, sebenarnya beberapa ahli itu sudah memiliki pendapatnya masing-masing mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia.
kemudian beberapa pendapat ahli ini dirangkum menjadi 5 teori. Nah, kita lihat yang pertama adalah teori Brahmana, di mana teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Lier. Nah, Van Lier ini berpendapat bahwa menurut teori Brahmana ini mengemukakan bahwa yang membawa kebudayaan India adalah orang-orang Hindu berkasta Brahmana. Nah, kenapa Van Lier mengatakan demikian? Karena hanya kaum Brahmana lah yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, sedangkan kasta yang lainnya tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, untuk kekurangannya, menurut tradisi India, kaum Brahmana ini sebenarnya pantang untuk melewati laut. Nah, jadi ada kelemahannya. Kemudian teori Ksatria. Nah, menurut teori Ksatria, ini juga sebenarnya disebut teori kolonisasi. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose, C.C. Burke, dan Mukherjee. Nah, menurut teori ini, budaya India masuk ke Indonesia dibawa oleh para ksatria dengan cara penaklukan daerah-daerah tertentu di Nusantara. Nah, lahirnya teori ini sebenarnya didasari atas kekacauan politik yang terjadi di India. Nah, pihak-pihak yang kalah itu kemudian melarikan diri ke wilayah Indonesia. Namun, para ahli belum menemukan bukti yang kuat mengenai adanya ekspansi besar orang-orang India ke wilayah Nusantara. Nah, kelemahannya kurangnya bukti yang kuat. Oke, kemudian yang ketiga adalah teori Vaisya yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut beliau, orang India yang datang ke Indonesia itu sebenarnya bertujuan untuk berdagang. Nah, hal tersebut dilakukan oleh kaum Vaisya. Jadi kaum Vaisya ini adalah kaum pedagang. Nah, para pedagang inilah yang memegang peranan penting dalam penyebaran budaya India. Mereka juga banyak berhubungan dengan penguasa-penguasa Indonesia lainnya. Nah, selain itu juga akan berlanjut terjadinya perkawinan antara pedagang India dengan wanita-wanita di Indonesia. Oke, kemudian teori Sudra. Menurut teori Sudra, kebudayaan India itu dibawa oleh kaum Sudra atau golongan bawah, golongan buruh atau budak, dikemukakan oleh von Van Weber. Nah, teori ini beranggapan bahwa golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kemudian mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, masyarakat yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu dan Buddha. Yang terakhir adalah teori arus balik. Nah, teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Dalam teori ini sebenarnya kelanjutan dari teori Brahmana. Nah, menurut teori ini juga bahwa penyebaran kebudayaan India itu dilakukan oleh kaum cendekiawan yang berasal dari Indonesia sendiri. Pada awalnya terjadi kunjungan para pendeta India ke Indonesia untuk mengajarkan agama kepada calon-calon pendeta di kalangan istana. Kemudian selanjutnya, calon pendeta ini kemudian berkunjung ke India untuk memperdalam agama dan kebudayaan India. Nah, setelah kembali ke Indonesia, mereka kemudian menyebarkan ajaran tersebut ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, hal ini diperkuat adanya bukti bahwa Kudungga yang merupakan raja pertama di Kerajaan Kutai adalah nama asli Indonesia. Nah, beliau diperkirakan, diduga bahwa
Kudungga ini adalah kepala suku. Kemudian melahirkan seorang putra yang sebagai pengganti Raja Kudungga, yaitu Aswawarman, yang kemudian nama Aswawarman ini sudah merupakan pengaruh dari India. Nah, jadi itu 5 teori mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, nanti kalian analisis kira-kira teori mana yang paling kuat jika dianalisis berdasarkan kelebihan dan kelemahannya. Oke, kita lanjut pada topik mengenai pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, dalam masyarakat Indonesia itu terjadi perubahan setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Ada 4 unsur yang dipaparkan di sini. Unsur yang pertama adalah sistem pemerintahan. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha, sistem pemerintahannya yaitu kepala pemerintahan dipimpin oleh kepala suku. Kemudian setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang raja karena memang sistem pemerintahannya sudah kerajaan. Kemudian dari sistem sosialnya, sebelum pengaruh Hindu-Buddha, Nusantara belum mengenal kasta. Namun setelah terpengaruh Hindu-Buddha, sudah mengenal kasta, mulai dari Brahmana, Ksatria, Waisya, maupun Sudra. Sistem kebudayaan belum mengenal tulisan. Kemudian setelah pengaruh Hindu-Buddha, sudah mengenal huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Kemudian dari sistem kepercayaan, tentu sebelum pengaruh Hindu-Buddha, kepercayaan awal masyarakat Indonesia adalah animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah percaya roh nenek moyang, dinamisme percaya terhadap kekuatan gaib. Nah, setelah pengaruh Hindu-Buddha, maka kepercayaan masyarakat Indonesia adanya akulturasi dari animisme, dinamisme tersebut dengan pengaruh agama Hindu. Sampai kita kenal agama Hindu yang seperti sekarang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut mengenai kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Ini adalah peta Indonesia. Kita akan mengetahui di mana letak-letak kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kalian bisa lihat, itu letaknya di Pulau Kalimantan, tepatnya di Sungai Mahakam, yaitu di Kalimantan Timur. Kemudian Kerajaan Tarumanegara ada di Jawa Barat, Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram Kuno, Jawa Tengah, kemudian Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, kemudian ada Kerajaan Medang Kemulan, Kerajaan Singasari, Jawa Timur, ada juga Kerajaan Majapahit di Jawa Timur juga, ada Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Nah, jadi demikian kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jadi lebih banyak ada di Pulau Jawa, kemudian ada di Sumatera dan Kalimantan. Lanjut, kita akan bahas ringkas satu persatu mengenai kerajaan tersebut. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-500 sebelum Masehi. Jadi kerajaan ini adalah kerajaan tertua di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sumbernya dari kerajaan Kutai ini adalah Prasasti Yupa. Nah, Prasasti Yupa ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kalian bisa lihat pada gambar bahwa bahasa huruf Pallawa atau aksara Pallawa itu seperti ini ya. Jadi ada ai, au, ba. Ya, kalian bisa lihat pada gambar. Oke, lanjut. Nah, mengenai silsilah raja di Kerajaan Kutai itu yang pertama adalah Kudungga. Kemudian dilanjutkan oleh putra mahkotanya yaitu Raja Aswawarman, dan yang terakhir adalah Raja Mulawarman. Nah, di sini raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman.
Oke, kalau kita lihat pada petanya, kerajaan Kutai ini sebenarnya berada di jalur perdagangan India dan Tiongkok. Jadi banyak mendapat pengaruh dari luar. Nah, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda dari kedua wilayah tersebut, seperti misalkan keramik, arca Dewa Trimurti, serta arca Ganesha. Nah, kemungkinan juga ini merupakan bagian dari perlengkapan upacara keagamaan selain untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Jawa Barat. Kalau kerajaan ini itu adalah kerajaan tertua yang ada di Pulau Jawa. Nah, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 juga. Kemudian raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Sumber sejarahnya yaitu yang pertama berupa prasasti-prasasti dan ada juga sumber berita dari Tiongkok. Nah, adapun sumber sejarah yang berupa prasasti yang pertama adalah Ciaruteun, bisa kalian amati gambarnya. Kemudian ada prasasti Jambu, ada prasasti Kebun Kopi, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, prasasti Cidangyang. Nah, jadi ada 7 prasasti. Nah, kalau kita lihat prasasti-prasasti ini itu juga menggunakan beberapa menggunakan bahasa Sanskerta, beberapa juga menggunakan huruf Jawa kuno. Seperti misalkan prasasti Ciaruteun dan prasasti Jambu tadi itu terdapat gambar telapak kaki yang diduga adalah milik Purnawarman, Raja Purnawarman. Jadi Raja Purnawarman adalah raja terkenal. Beliau mengabadikan kemegahannya dalam bentuk tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti. Kemudian ada prasasti Kebun Kopi tadi, itu juga terdapat gambar telapak kaki gajah. Coba kita lihat. Ini prasasti Kebun Kopi, ada telapak kaki gajah Airawata yang merupakan tunggangan Dewa Wisnu. Adanya lukisan-lukisan telapak kaki tersebut itu menunjukkan bahwa Purnawarman adalah seorang raja yang beragama Hindu, pemuja Dewa Wisnu. Oke, kita lanjut. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga terletak di Jepara, Jawa Tengah. Perkiraan berdirinya itu dimulai pada abad ke-7 sampai abad 9 Masehi. Nah, penguasa terkenal adalah seorang ratu, yaitu Ratu Sima. Nah, beliau digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku dalam kerajaan ini. Jadi, kerajaan Kalingga atau sering disebut kerajaan Holeng itu diperkirakan memang berdiri pada abad ke-7. Nah, ini dengan nama ini adalah sebenarnya Kalingga itu nama yang berasal dari sebuah kerajaan di India Selatan. Menurut berita dari Tiongkok, di sebelah timurnya Kalingga itu ada Poli. Nah, sekarang namanya Bali. Kemudian di sebelah barat Kalingga ada Topoteng. Jadi nama ini sebenarnya lafalnya Tiongkok. Nah, maksud dari Topoteng itu adalah Sumatera. Sementara di sebelah utara Kalingga itu terdapat Chenla. Yang dimaksud Chenla itu adalah Kamboja. Dan di sebelah selatannya itu berbatasan dengan samudra. Oleh karena itu, dari lokasi kerajaan Kalingga itu diperkirakan berada di Kecamatan Keling, Japara, Jawa Tengah. Atau lebih tepatnya di sebelah utara Gunung Muria. Nah, agama utama yang dianut adalah agama Buddha. Jadi pada waktu itu agama Buddha memang berkembang sangat pesat. Kerajaan Kalingga ini mengalami kemunduran
kemungkinan akibat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah. Ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu, yang berpusat di Medang Kemulan juga. Nah, ini diperkirakan abad ke-8. Pada masa Kerajaan Mataram kuno ini berdiri 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Jadi ada beberapa kerajaan yang memerintah di Mataram kuno. Ada 16 kerajaan. Nah, namun dari kerajaan-kerajaan ini yang paling terkenal adalah ada Kerajaan Empu Sindok. Dari sumber sejarahnya kita bisa lihat ada Prasasti Canggal dan Prasasti Kedu atau Mantiasih. Kemudian hasil budayanya yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Plaosan. Nah, kalau kita lihat dari susunan raja-raja yang pernah memerintah di Mataram kuno, itu seperti misalkan kita lihat Raja Sanjaya yang merupakan Raja Sanjaya adalah pemuja Dewa Siwa. Ini dilihat pada Prasasti Canggal. Nah, kemudian dalam Prasasti Canggal tersebut dijelaskan bahwa sebelum Sanjaya naik tahta, di Pulau Jawa ini diperintah oleh Raja Sana yang penuh bijaksana dan berlangsung lama. Kemudian ada Rakai Penangkaran. Ini adalah pada masa beliau yang berkembang adalah agama Buddha, sehingga di sini ada perbedaan agama pada masa Kerajaan Mataram, yaitu agama Buddha dan agama Hindu. Jadi ada Mataram Buddha, ada Mataram Hindu. Mataram Hindu itu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan Mataram Buddha berkembang di Jawa Tengah bagian selatan. Nah, peninggalannya ya ini. Untuk Mataram Buddha, Candi Borobudur, kemudian Mataram Hindu, Candi Prambanan. Oke, kita lanjut. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Palembang, yaitu Sumatera Selatan. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, raja yang terkenal adalah Raja Bala Putra Dewa. Kenapa pada masa beliau terkenal? Karena memang pada masa Raja Bala Putra Dewa berhasil membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan dengan mengangkat Sriwijaya sebagai negara maritim, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran agama Buddha. Namun, kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran pada abad ke-11. Hal ini disebabkan karena serangan kerajaan Kola Mandala itu yang berasal dari India, kemudian ekspedisi Pemalayu yang dilakukan oleh kerajaan Singasari, adanya serangan dari kerajaan Majapahit, kemudian mundurnya aktivitas perdagangan, dan yang terakhir adalah kota Palembang atau pusat kota dari kerajaan Sriwijaya ini sudah semakin jauh dari laut. Kemudian ada kerajaan Medang Kemulan. Nah, kerajaan Medang Kemulan ini terletak di muara Sungai Brantas di Jawa Timur yang dibangun oleh Raja Empu Sindok. Ini adalah ilustrasi Empu Sindok. Nah, kerajaan ini sebenarnya kerajaan yang lanjutan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, raja yang terkenal adalah Raja Airlangga. Pada masa beliau membagi kerajaan Medang Kemulan, atau orang sering menyebut kerajaan Kahuripan. Ini dibagi menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Panjalu atau Kediri dan kerajaan Jenggala. Nah, raja-raja yang pernah memerintah, yang pertama Empu Sindok, Sri Isyana Tunggawijaya, Raja Makuta Wangsawardana, Raja Dharma Wangsa, dan yang terakhir adalah Raja Airlangga.
pada akhir pemerintahan Airlangga ini membagi dua kerajaan, di mana pada akhirnya kerajaan yang masih eksis itu adalah Kerajaan Kediri yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, lanjut. Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini adalah kerajaan yang tadinya dibagi menjadi dua oleh Raja Airlangga yang berasal dari Kerajaan Bedang Kembulan atau Kerajaan Kahuripan. Jadi kelanjutan dari Kerajaan Kahuripan Airlangga. Nah, kalau kita lihat dari letaknya, itu terletak di Sungai Brantas, sehingga dari segi perekonomian, perdagangan di Kerajaan Kediri sangat maju, karena Sungai Brantas ini menjadi jalur perdagangan dan pelayaran sampai ke Muara. Raja yang pernah berkuasa ada Raja Bameswara, Raja Jayabaya, Raja Sarweswara, Raja Kameswara, dan yang terakhir adalah Raja Kertajaya. Nah, ini ada terjadi di tahun 1222 Masehi, di mana Kertajaya ini berselisih dengan para Brahmana yang kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok, seorang Akuwu Tumapel. Nah, maka di sana terjadi perang di dekat desa Ganter, di mana pasukan Ken Arok ini berhasil menghancurkan Kediri. Maka sejak saat itu Kediri menjadi kerajaan bawahan Tumapel atau Singasari. Jadi kerajaan Tumapel ini nama lainnya Kerajaan Singasari. Kemudian kita bahas tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini terletak di Jawa Timur yang tidak jauh dari Kerajaan Kediri tadi. Nah, kalau Kerajaan Singasari itu didirikan oleh Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Nah, karena beliau telah dapat mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri, kemudian membunuh Akuwu Tumapel, Tunggul Ametung, sehingga Ken Arok ini dianggap sebagai pendiri dinasti Rajasa atau Girindra. Raja yang terkenal di Raja yang terkenal di Singasari adalah Kertanegara, karena pada masa Kertanegara ini melakukan ekspedisi Pemalayu sampai ke Sriwijaya. Kemudian memperuas wilayah kekuasaan sampai ke Bali, ke Sunda, pernah juga menundukkan wilayah-wilayah seperti Pahang, Kulapura, dan Gurun. Kertanegara juga pada masanya berani menentang Kubilai Khan. Jadi Kubilai Khan ini adalah seorang penguasa Mongolia yang melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Namun pada akhirnya Kerajaan Singasari ini hancur karena serangan Raja Jaya Katuang dari Kediri pada tahun 1292. Jadi kalau kita lihat pada peta, wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari cukup luas. Begitu juga bagaimana ekspansi yang dilakukan oleh Raja Kertanegara sampai ke ke Campa ini ya. Ini ada jalur ekspedisinya. Jadi raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singasari ada 5 raja. Yang pertama Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, kemudian yang keempat adalah Ranggawuni yang nama lainnya Wisnuwardana, dan yang terakhir adalah Kertanegara. Oke, kerajaan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur, yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Jadi ini adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir berdiri. Raja yang terkenal adalah Raja Hayam Wuruk. Jadi kalau kita lihat silsilah rajanya ada 13 raja. Nah, ini Raja Hayam Wuruk berada di urutan keempat,
Beliau pada masanya terkenal karena memiliki mahapatih yang kuat, yaitu Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Jadi demikian mengenai kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita rangkum, jadi sepertiga wilayah Indonesia itu terdiri dari bentangan perairan mulai dari laut hingga danau dan sungai. Nah, secara khusus laut memiliki peran penting dalam dinamika politik. Kemudian dari fakta sejarah yang ada serta bukti kejayaan nenek moyang kita, maka keadaan maritim Indonesia saat ini justru mengalami kemunduran yang signifikan. Memang dikarenakan visi maritim tidak lagi jelas dan tidak mampunya masyarakat Indonesia melihat potensi dari posisi strategis Nusantara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita kembali pada visi maritim yang dulu seperti diterapkan nenek moyang kita, karena sejatinya Indonesia menyandang predikat negara maritim. Terima kasih, sampai jumpa.